Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, bersama-sama menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan di sepanjang malam tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami, meninggikan, mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau yang tinggi luhur, Engkau yang layak disembah, yang layak dipuji. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau, tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya. Haleluya, haleluya. Seperti rosa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kala suka kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku, Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Seperti rosa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan
yang mengalir segarkan jiwa. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Allah sumber kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Allah sumber kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembahkan dengan segenap hatiku. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Ku sembahkan dengan segenap hatiku. Engkau yang kami nanti-nantikan, Engkau yang kami rindukan. Seperti rusa rindu akan aliran air sungai, demikianlah jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Ya Allah, terpujilah nama-Mu. Engkau yang kami rindukan selalu, Engkau yang kami nanti-nantikan di setiap waktu, di setiap saat dalam hidup. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami.
Kau yang berarti bagi kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Kau segalanya, Kau segalanya bagi kami. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Sebab tidak ada Allah yang seperti, tidak ada yang lain selain Yesus, Yesus Tuhan. Kami puji, kami sembah. Haleluya, haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang sukar bagi-Mu. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus. Sebab Engkaulah satu-satunya dan tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan hidup. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau pertolongan yang ajaib, tak pernah terlambat pertolongan. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, punya Bapa yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.
terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama, kami tinggikan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, ditinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, 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 Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, yang Kau baik. Engkau yang menyertai hari-hari hidup kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, tiada yang sama. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Syukur, syukur, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kami tenang bersamamu, kami aman di dalammu.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Sebab kasih setiamu besar dalam hidup kami. Sebab kasih setiamu ajaib bagi kami. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami aman di dalam-Mu sampai hari ini, bahkan sampai selamanya. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti itu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Penolong yang ajaib, penolong yang setia. Engkau yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lama. Engkau tetap Allah. Terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Penyertaan-Mu ajaib dalam hidup. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terima kasih, terima kasih. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Glory. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya,
yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengertiku dan peliharaku seumur hidupku.
Engkau yang mengenyangkan hidup kami. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang menjagai kami. Bahkan sampai sehelai rambut kami pun tak akan jatuh tanpa seizin-Mu. Sungguh kami kagum akan pemeliharaan-Mu. Kami kagum akan penyertaan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dengan kasih-Mu yang sempurna, Engkau perhatikan hari-hari kami. Bahkan Kau jagai kami seperti biji mata. Kau lindungi kami. Dan semua hanya karena anugerah. Bukan karena kebaikan kami. Tapi semata-mata hanya karena kemurahan hati. Karena kasih. Engkau menjagai hidup kami. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu. Suatu kami mau terus tinggal di dalam menikmati kasih seumur hidup. Menikmati firman sepanjang jalan kami. Suatu pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Heng. Oke, terima kasih Pak Heri atas kesempatannya. Shalom, semangat pagi bagi kita semua. Salam sehat selalu. Pada pagi hari ini kita akan kembali sharing firman Tuhan yang terdapat pada 1 Samuel 5, 1 sampai 15. Yang perikopnya, tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Saya bacakan untuk Bapak Ibu, mari kita sama-sama perhatikan. Tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Eben Haezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesok harinya, keesokan harinya tampaklah Dagon terjatuh dengan muka ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Ayat 5. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Ayat 7. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja, kata orang Filistin, dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul boro-boro pada mereka. Ayat 10. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sampai tabut Allah itu di Ekron,
berteriaklah orang Ekron itu, demikian mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja orang licin itu dan berkata, "Antarkanlah tabut Allah itu, biarlah kembali ke tempatnya supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat." Ayat 12. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Amin. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang Filistin sudah mendengar tentang perbuatan Allah terhadap bangsa Mesir dan sempat membuat mereka gentar. Kini melalui tabut perjanjian mereka yang mereka rampas, mereka menyaksikan sendiri kuasa Allah Israel yang dahsyat itu. Bangsa Filistin mengira bahwa tabut perjanjian yang mereka rampas dapat disejajarkan dengan Allah mereka atau dengan berhala mereka. Yang mereka merasa hebat. Mereka meletakkan tabut Allah itu di dalam kuil Dagon, Allah orang Asdod. Allah tidak tinggal diam. Dan Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat patung Dagon jatuh hancur di hadapan tabut Allah. Tidak hanya itu, Allah juga menyatakan kuasa dengan mengirimkan borok-borok ke Asdod dan sekitarnya. Lalu mereka memindahkan tabut Allah ke Gad karena mengira itu dapat menyelesaikan semua masalah. Kenyataan borok yang sama juga terjadi di Gad. Lalu tabut dipindahkan lagi dari Gad ke Ekron. Tetapi orang-orang Ekron sudah mendengar apa yang terjadi dan mereka ketakutan. Mereka menyadari bahwa dapat merasakan kemarahan Allah Israel. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengembalikan tabut perjanjian ke tempat yang seharusnya, yaitu kepada bangsa Israel. Jadi pada pagi hari ini aplikasi yang saya dapatkan, Allah tidak dapat disejajarkan dengan berhala apapun. Allah adalah satu-satunya yang berkuasa dan berdaulat atas seluruh alam semesta. Demikian kita sebagai orang percaya saat ini, hanya Allah satu-satunya yang berkuasa dan berdaulat. Hanya yang kita taruh iman kita kepada Allah yang hidup. Hidup yang tunduk di bawah kuasa dan kedaulatan Tuhan. Allah yang maha tinggi dari segala yang ada. Tidak ada yang sama seperti dia. Kuasa dan kedaulatan Allah terus dinyatakan di dalam melalui hidup kita. Marilah kita nyatakan kuasa dan kedaulatan Allah dan kita andalkan di dalam setiap kehidupan kita. Demikian Pak Heri firman pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih untuk Ko Aheng buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi dari kisah yang kita baca, jelas seperti apa yang Ko Aheng katakan, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang harusnya menjadi satu-satunya andalan dalam hidup kita. Nah, tentu ada hal yang menarik dari apa yang kita baca hari ini, dan seperti apa yang tadi juga sudah Ko Aheng sampaikan. Tapi ada satu kebenaran juga selain daripada apa yang Ko Aheng tadi sampaikan. Satu kebenaran yang saya dapatkan adalah seperti ini. Tuhan itu bisa membela dirinya sendiri. Kan ada begitu banyak keyakinan, kepercayaan, bahkan agama lain. Seakan-akan umatnya ingin membela Tuhannya. Tapi dari kisah ini kita bisa melihat, dan itu prinsip yang memang harus kita pahami. Bukan kita yang membela Tuhan, Tuhan yang membela kita. Karena siapa kita mau membela Tuhan? Bahkan kita lihat ketika tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin, ya jelas bangsa Israelnya waktu itu kalah. Bahkan kita tahu kemarin, bahkan Hofni dan Pinehasnya pun
mati. Nah, seakan-akan sepertinya Tuhan kalah. Enggak, yang kalah itu bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang memberontak kepada Tuhan. Tuhannya sendiri nggak pernah terkalahkan. Tuhannya nggak pernah harus dibela baru menang. Dan kita lihat hari ini bagaimana ketika tabut Allah yang berkali-kali saya katakan kalau di dalam perjanjian lama itu menjadi bukti kehadiran Tuhan. Kita lihat bagaimana ketika dibawa ke Asdod, dibawa ke Gad, dibawa ke Ekron, Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi sekali lagi ya pagi hari ini kita diingatkan, kita ini tidak perlu dan memang kita nggak akan pernah bisa membela Tuhan. Karena justru Tuhanlah lah yang membela hidup kita. Jadi seperti pesan yang disampaikan oleh Ko Aheng tadi, oleh sebab itu mari hidup kita ini mengandalkan Tuhan. Hidup kita ini bersandar penuh kepada Tuhan. Kita tidak lebih hebat dan kita tidak akan mungkin bisa lebih hebat dari Tuhan. Kita yang butuh pembelaan Tuhan. Kita yang butuh pertolongan Tuhan. Bukan kita yang harus menolong Tuhan. Bukan kita yang harus membela Tuhan. Jadi pagi hari ini ya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita diingatkan dari pembacaan firman Tuhan, dari apa yang Ko Aheng tadi sampaikan. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan pernah sedetik pun kita merasa lebih hebat dari Tuhan. Sehingga kita seakan-akan kita mau membela Tuhan. Kita mau menolong Tuhan. Karena kita sekali lagi yang butuh pertolongan dan pembelaan Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan untuk menambahkan dari apa yang sudah Ko Aheng tadi sampaikan, dari apa yang kita baca dari kisah tentang tabut Allah ketika ada di tanah orang Filistin. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan sesuatu? Tentu kita tahu dari kisah ini Tuhan kita itu lebih besar dari Tuhan manapun. Tuhan dalam tanda kutip maksudnya ya. Bahkan kita lihat bagaimana kuil Dagon, patungnya itu bisa jatuh tersungkur di depan tabut Allah. Ketika bangsa Filistin yang ada di Asdod tetap mendirikan lagi, jatuh lagi, bahkan lebih parah lagi. Jadi sekali lagi bersyukur punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, lebih daripada Allah manapun, lebih daripada Tuhan manapun. Sebab itu mari percaya dan andalkan Tuhan. Oke, kalau tidak ada, siapa yang doa? Oh, istri saya yang doa ya. Oke, nanti Ko Aheng akan tutup dalam doa. Silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Betapa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang sanggup menyatakan dirimu dalam segala keadaan apapun Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur, kami bangga, kami punya Allah yang hidup, yang kuasanya tidak terbatas. Allah yang mengatasi segala-galanya. Terima kasih Bapak, terima kasih kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu, umat-Mu yang sudah Engkau tebus Tuhan, yang melayakkan Engkau untuk kami bisa memuji, kami bisa menyembah Engkau. Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapak buat Ko Aheng yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau sudah taruh isi hatimu Bapa di dalam kehidupannya Bapa. Kami mau melepaskan berkat buat Ko Aheng Bapa, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat umur panjang Bapa. Sehingga lewat tubuh yang diberkati, Ko Aheng juga boleh dapat melayani Engkau. Tetap setia Bapa sampai akhir hidupnya. Kau juga memberkati keluarganya Bapa, anak-anak, istrinya Tuhan, dan juga Tuhan biarlah Ko Aheng terus menjadi berkat bagi banyak orang Bapa.
Berkati usaha yang dikerjakannya saat ini Bapa, di dalam nama Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa Tuhan buat Kobuyung yang masih ada di Singapura Tuhan, untuk memeriksa kesehatannya khususnya di bagian pita suaranya Tuhan. Kami percaya beberapa hari ini Bapak, Tuhan sudah turut campur tangan, dan kami percaya juga Tuhan, apapun hasilnya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas hidupnya. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Ketika Kobuyung menaruh harap hanya kepadamu, tetap mengandalkan Engkau satu-satunya Allah yang sanggup mengatasi segalanya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong segala prosesnya, semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan Engkau yang memakai setiap tangan-tangan medis, memberkati tangan medis Tuhan, untuk campur tangan juga memulihkan pita suaranya Bapak, di dalam nama Yesus. Dan hasil yang keluar juga adalah yang terbaik Bapak. Dan lewat semuanya ini Tuhan, kami percaya Kobuyung boleh semakin mengandalkan Engkau dan menaruh percayanya hanya kepadamu. Terpujilah namamu Bapa, kami bersepakat berdoa buat Kobuyung di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemulihan kesehatan Ibu Ira Bapak, khususnya bagian perutnya, dan kami percaya proses pemulihan itu Tuhan kerjakan dengan sempurna, sehingga tubuhnya boleh kembali fit, tubuhnya boleh kembali sehat, dia boleh kembali kuat, dan dia boleh melayani Engkau kembali dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat rumah sakit Usada yang ada di Jember Tuhan, ketika Engkau percayakan anakmu Ibu Miryanti untuk dapat memimpin di tempat itu, kami percaya ada kasih karuniamu, ada hikmatmu Tuhan, sehingga rumah sakit ini Bapa boleh baik dan bahkan boleh dapat melayani dengan fasilitas yang ada Tuhan, sehingga boleh menjadi pusat dari yang ada di rumah sakit sekitarnya Bapak. Kami percaya Engkau menyatakan perbedaan di antara pemimpin-pemimpin yang tidak mengenal Engkau dengan Ibu Miryanti yang mengenal Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau pakai orang-orang benar-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami melepaskan berkat atas bangsa kami. Jayalah Indonesia. Indonesia semakin maju, Indonesia semakin berkembang. Memberkati setiap apa yang dihasilkan dari bangsa ini. Baik itu sumber daya alam yang ada, bahkan manusianya yang ada Tuhan. Biarlah Indonesia boleh terus dinyatakan di atas muka bumi ini. Matamu tetap tertuju atas bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana pemilu tahun depan Tuhan. Pada masa-masa ini Tuhan ada calon-calon presiden yang akan muncul Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau sudah lebih dahulu memilihnya Bapak. Engkau pakai setiap kami orang benar-Mu Tuhan. Hati nurani kami boleh tetap murni Tuhan. Sehingga kami boleh melihat rencana-Mu atas bangsa ini. Rencana-Mu atas presiden yang akan memimpin bangsa ini Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami kembali ucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan, atas kuasa-Mu yang Engkau nyatakan dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau sungguh baik, sungguh dahsyat ya Tuhan, dan mujizat-Mu masih ada sampai hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan bangga berjarah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau selalu baik dan setia pada kami semua ya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami ada dalam keadaan kuat dan sehat dan diberkati oleh Engkau, dan dapat ya Tuhan men-sharingkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus.
Aplikasikan firman dalam tiap hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat praktekkan dalam tiap kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Supaya hari ini hamba mau serahkan seluruh kami yang ada di Koromio tentang kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang melingkupi setiap kami ya Tuhan Yesus. Tutup buku semua kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan supaya hari ini Engkau berkati bahwa berhasil dan beruntungnya Tuhan Yesus. Dan boleh kami menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan melimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa di surga, dalam kuasa kebangkitan dalam Tuhan Yesus Kristus yang dengan dengan persekutuan dengan Roh Kudus yang sudah curahkan bagi kami semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak Koheng. Thank you, Dad. Pamit keluar dulu ya. Oke, Mr. John.